Shalom sidang jemaat, mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, dalam Putra-Mu yang dikasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah datang berkumpul Tuhan dengan tidak kekurangan apapun, karena begitu besar kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami hari ini boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau mendengar firman-Mu, kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami fokus Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tidak kemana-mana Tuhan. Dan ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di sini. Biar ada roh surgawi Tuhan di tengah-tengah kami, sukacita, damai sejahtera menyertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mohon Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita semua yang sudah hadir di pada pagi hari ini, kita mau tinggikan, mau agungkan Dia dengan pujian, penyembahan. Ku menyembah
sudah persiapkan firman Tuhan saudara. Ya. Tapi ternyata dari gereja undang kamu ya. Nah, bukan itu ya saudara. Yang saya kaget itu saudara, firman Tuhan itu sama. Ya. Sama di dalam Yosua 1 kalau nggak salah. Ya. Itu generasi Yosua ya. Tuhan perintahkan Yosua berangkat menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya. Yang saya tangkap, jangan bimbang ya, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ya, Tuhan mau kita fokus saudara. Ya, fix. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara ya. Karena sering saya dapati ketika saya bawa renungan firman Tuhan, biasanya hamba Tuhan yang bertugas di minggu itu akan melengkapi. Ya. Nah, tapi ini dua-duanya sama, dalam satu pikiran sama, bahwa itu adalah pikiran Tuhan Yesus. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan gereja di tempat ini untuk menyeberang ke Sungai Yordan, saudara. Ada Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah bis berkat Roh Kudus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan kita lebih dari pemenang. menang saudara. Nggak kerasa saudara. Bulan Mei, saya kaget ya waktu bangun ada perjamuan. Saya mikirnya akhir bulan saudara.
waktu berlalu begitu cepat ya. Banyak rambut sudah memutih ya. Artinya apa? Usia kita bertambah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita lewat siang dan malam. Amin ya saudara. Ya nanti pulang boleh ngacak. Ada nggak uban gitu? Haleluya. Lewati siang dan malam. Ya saya katakan waktu ini berlalu dengan cepat saudara ya. Jadi saya percaya bahwa dalam segala keadaan hidup kita Tuhan selalu beri kita kemenangan demi kemenangan ya. Karena dikatakan firman Tuhan, katakan kita orang yang lebih daripada pemenang.
membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, dimampukan Tuhan, untuk bisa menjalani Tuhan firman-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan dengan hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini walaupun di luar sana udara mendung, dingin ya saudara, memang cuaca mendukung untuk enak tidur di rumah ya. Tapi kita semua yang hadir pada siang hari ini, semuanya sungguh-sungguh merindukan untuk bertemu dengan kasih-Nya Tuhan. Kita baca di Galatia 5 ayat 1. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Kristus sudah memerdekakan kita dari apa, saudara? Dari dosa. Dosa-dosa lama kita, dosa-dosa itu yang entah dari nenek moyang kita, entah dari sejak kita lahir, ya sampai kita kemarin saya juga memberikan penataran baptisan. Salah satu tujuan dibaptis, ya, menerima karunia Roh Kudus, menerima Allah Bapa Tritunggal. Kita mengikrarkan diri bahwa kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita juga menjadi murid-Nya Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sah, ya, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya yang hadir sini dulunya tentu pernah sekolah. Siapa yang tidak bersekolah? Semuanya pasti udah bersekolah. Waktu jadi murid, ya Bapak Ibu mendaftarkan diri, membayar. Setelah menjadi murid yang sah, diterima sebagai murid, Bapak Ibu mulai belajar. Waktu belajar hari pertama mungkin enak ya, perkenalan. Tapi hari-hari berikutnya gurunya sudah mulai memberikan tugas. Setelah memberikan tugas, ada soal-soal yang harus dikerjakan. Ada ulangan, ya, ada tes, ada ujian, supaya bisa naik kelas. Nah, kita semua ini murid-muridnya Yesus, Bapak Ibu. Kita terus belajar, kita terus tetap patuh sama guru kita. Kita harus taat dengan firman Tuhan yang menjadi standar SOP, kalau bilang kayak tulisan SOP, ya, peraturan atau apalah yang memimpin hidup kita, firman Tuhan, supaya kita bisa melakukannya. Itu tugas kita sebagai seorang murid. Sampai kapan kita berakhir? Sampai kapan kita wisuda? Sampai kita dipanggil sama Tuhan. Ya. Kita terus belajar, kita terus menghadapi soal-soal dan ujian, PR. Walaupun banyak, nggak enak, tapi ingat, itu tugasnya kita jadi muridnya Tuhan. Selama kita jadi muridnya Tuhan, ya setiap hari kita jalani hidup kita harus menghadapi, wah, ada ujian, ya, ada tantangan, ada persoalan. Orang sekolah ada persoalan nggak? Pasti ada. Tapi semua kita harus hadapi, karena kita punya guru yang baik, Tuhan Yesus, yang menjadi penolong kita, yang membimbing kita, sehingga kita dibawa terus naik dan lebih naik lagi. Tapi
Tuhan Yesus juga baik. Kita sudah diberikan karunia Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, menerima Allah Bapa Tritunggal, buat kita semua sebagai modal dalam hidup kita, supaya kita ini dibekali. Kita tuh nggak kosong, kita tuh nggak hampa. Kita punya Roh Kudus, kita punya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Pada saat kita dibaptis, kita terima semua paket yang indah dalam hidup kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang merdeka. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan lagi kita menjadi hamba dosa, dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi, kita orang-orang merdeka, kita bebas. Jadi apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara? Apakah saudara menjadi perhambaan dari uang, ya, hutang? Uang itu hubungannya hutang dan piutang. Akar segala kejahatan adalah uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena uang, ya, orang berbagai-bagai orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Tetapi kita semua anak Tuhan, kita juga merindukan. Saya pernah bilang, kita juga merindukan supaya kita bisa mengalami namanya financial freedom, ya, kita kebebasan dalam keuangan. Bukan berarti saudara bebas untuk melakukan apa saja supaya bisa mendapatkan uang. Itu karena apa? Kita sekali lagi, hidup kita sekali lagi bukan fokusnya untuk uang, tapi untuk mendapatkan keselamatannya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lagi di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Bapak Ibu, ini konsep kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, dari pagi, siang, dan malam sampai pagi lagi kita fokus pada uang. Memang kalau mau konsep hidupnya semakin maju, ya, dia selalu berputar. Bangun pagi, dia pikir bagaimana hari ini bisa dapat uang. Siang berpikir lagi, sore berpikir lagi, malam berpikir lagi. Pokoknya dia inovatif sekali otaknya untuk cari duit. Nah, tapi Tuhan bilang, jangan kamu jadi hamba uang, karena jadi hamba uang itu nggak enak. Kalau jadi hamba uang itu nggak enak, tapi banyak uang enak. Kalau jadi hamba uang, kita nggak enak. Kita setiap hari kerja dibudakin oleh uang. Otak dan pikiran dan hati kita terus fokus sama uang. Gak ada habisnya untuk cari uang. Tuhan bilang, cukupkanlah. Sekarang yang ada pada kita semua, cukup gak saudara? Saya tanya, udah merasa cukup belum? Pasti semua bilang gak cukup. Pasti semua bilang gak cukup. Bagaimana saya bisa memberikan perpuluhan? Bagaimana saya bisa memberikan persembahan yang terbaik? Orang saya tiap bulan tekor kok, tiap bulan saya kurang kok. Nah, kalau sampai dengan hari ini Bapak Ibu belum merasa cukup, minta sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Apa sih arti kata cukup buat saya, buat saudara, buat kita semua? Kalau kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi, jangan jadi hamba uang. Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita memang mau bertambah dan bertambah lagi, ya, di dalam kekayaan, itu benar-benar bonus dari Tuhan. Itu benar-benar sesuatu yang benar-benar Tuhan tambahkan buat Bapak Ibu semua, juga buat saya.
Tapi kita nggak fokusnya ke situ. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Pada saat kita merdeka, ya, kita senantiasa hati kita terbuka sama Tuhan, kita tersambung sama Tuhan. Sekali lagi, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang bilang bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang kita alami saat ini, ya, entah itu kita mengalami kekurangan untuk bayar anak sekolah, ya, bayar untuk keperluan rumah, karena orang hidup semua banyak keperluan. Tuhan bilang, cukupin. Bagaimana kita bisa cukup dengan semuanya itu? Kita menghikmat dari Tuhan supaya semuanya serba cukup. Dan Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu pernah gak merasa kalau Tuhan tinggalin Bapak Ibu? Gak pernah kan? Saya juga gak pernah merasa kalau Tuhan tinggalin saya. Selalu ada pernyataan Tuhan dari sejak saya lahir sampai dengan hari ini. Itu Tuhan tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan saya, istri saya, ya, Brian, Karin, anak saya, ya, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terus, kenapa kita tidak boleh menjadi hamba uang? Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini nomor 1. Akar segala kejahatan. Jadi kalau pohon itu tuh ada akarnya, ya. Ada akarnya. Itu yang paling di bawah, itu yang paling bisa memberi makanan kepada pohon, ya, agar berbuah supaya pohon itu hidup. Dikatakan akarnya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau orang sudah cinta uang, nah itu benar-benar berakar di hatinya, berakar di pikirannya. Susah, ya saudara. Susah untuk cabut. Kalau dia udah berakar, apalagi akarnya makin hari makin tumbuh, makin merebak, semakin hari semakin akarnya itu semakin tertanam di dalam hati dan pikirannya. Akhirnya tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, karena fokusnya nomor 1 adalah uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah dikatakan telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi dengan mencintai uang, ya, orang bisa masuk jatuh ke dalam percobaan, masuk ke dalam jerat, masuk ke dalam berbagai nafsu yang hampa, runtuhan dan kebinasaan, terus menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dikatakan ya terakhir, ya, menyimpang dari iman. Kalau sudah menyimpang dari iman, saudara, ya, Bapak Ibu, sekali lagi, kita bukan lagi orang-orang yang merdeka. Terus apalagi katakan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kenapa? Orang udah banyak kok, udah terima banyak hasil uangnya sudah diterima banyak, ya, karena cinta uangnya sudah banyak, sudah terima hasil. Tetapi dikatakan hidupnya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ternyata uang yang banyak itu telah membuat orang tersebut menyimpang dari iman. Tadinya dia punya iman untuk ngasih perpuluhan, untuk ngasih untuk pekerjaan Tuhan, untuk ngasih persembahan, ya, imannya sekarang udah gak ada. Imannya udah gak ada. Hatinya sudah menyimpang. Untuk apa saya kasih perpuluhan? Untuk apa saya kasih persembahan? Untuk apa saya kasih sumbangan? Masih ada kok orang yang lebih kaya dari saya yang bisa kasih sumbangan, yang bisa kasih perpuluhan, dan bisa kasih sebagainya. Terus akhirnya apa? Ya,
orang tersebut menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa? Akhirnya karena dia sudah menyimpang dari iman, logikanya yang telah dia buat itu pasti ada hasilnya. Semua apa yang ditabur, apa yang kita tabur itu ada tuan. Akhirnya apa? Dia mengalami berbagai-bagai duka. Tidak menuai apa yang dia tadi dari konsepnya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, supaya kita semua anak-anak Tuhan merdeka dari dosa, merdeka dari pikiran yang salah, merdeka dari iman yang salah. Kalau kita menyimpang, balik lagi. Jangan biarkan Bapak Ibu tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Gak enak. Kalau kita jalani hidup ini dengan iman. Saya dulu pertama kali, ini saya bukan ngomong soal uangnya. Saya waktu pertama kali kasih ke Tuhan, itu jumlahnya di bawah 10.000 Bapak Ibu. Itu di bawah 10.000. Di bawah 10.000. Waktu itu saya baru bekerja, Saya bekerja di dekat Roksi sana, Jalan Biak ya Bapak Ibu. Gajinya cuma puluhan ribu aja, Terus saya ngirim Bapak Ibu, saya naik bus ke Grogol, Terus dari situ saya jalan kaki. Saya jalan kaki supaya ngirim ongkos, sudah. Perjuangan tidak bisa membohongi hasil, Bapak Ibu. Kalau kita berjuang itu tidak membohongi hasil. Saya pagi sore jalan kaki, saudara. Akhirnya berarti saya di sebelah. Itu tidak membohongi hasil. Itu yang kita lakukan. Waktu saya kerja di ekspor impor, tahun 90-an saya kerja, tidak bisa bawa motor. Bapak Ibu bayangkan. Zaman dulu tidak ada internet, tidak ada bisa kirim message, WhatsApp dan sebagainya yang bisa secara online. Nah, kalau saya ke Tanjung Priok, ke Bea Cukai, itu kalau nunggu kontainer sampai masuk itu sampai mungkin jam 2 pagi. Kalau di sana tidak ada handphone. Waktu tahun 90-an itu belum punya handphone, adanya pager. Terus kalau misalnya pulang nggak ada Gojek online, nggak ada Grab, saya mesti keluar di jalan kaki di malam yang gelap. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Kalau ada yang misalnya jahat sama saya, saya di layar saya dibikin pakai batu, dilemparin ke laut. Hari ini saya tidak berjumpa dengan Ibu Gembala, tidak berjumpa dengan Ibu Hana Susilo. Karena kehidupan kejam loh di Priok itu, Tanjung Priok itu tahun 90 itu kejam. Gak sembarangan orang bisa masuk. Di sana banyak preman-preman. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah berkecil hati. Saya tidak pernah takut dan saya tidak pernah rendah hati. Walaupun saya tidak bisa pintar berkelahi, tidak bisa jaga diri, tapi saya percaya ada Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Itu, Saya berjalan di kegelapan malam, saya tidak takut setan. Yang saya takut itu orang. Setan, kalau kita ketemu setan, dia kaget, kita juga kaget. Sama-sama kaget. Tapi kalau ketemu orang, kalau dia bawa golok, kita bisa dibacok, kita bisa terluka. Itu Bapak Ibu, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan buat orang yang hatinya itu dekat sama Tuhan. Saya bertahun-tahun bekerja di ekspor impor, waktu itu saya masih muda belia, umur saya 18 tahun, terus saya kerja
ya hampir kurang lebih 4 tahun atau 6 tahun gitu di sana. Saya sering sampai malam hari, sampai pagi hari, tapi puji Tuhan, ada Tuhan yang melindungi. Terus kalau misalnya saya harus terima kiriman barang berupa kayu itu kayu gelondongannya di Sunda Kelapa. Bayangin, saya harus tungguin. Nah, waktu tungguin itu, ini mau pakai bedak semua pakai bedak. Kita tuh udah sedang sama setan. Pakai bedak semua, ya. Supaya apa? Supaya nggak gatel. Karena serbuk kayu itu gatel banget. Kalau dia udah nempel ke muka kita, gatel yang minta ampun. Enak gak saudara? Nggak enak kalau begitu, ya. Nggak enakan kerjanya Pak Yanto, ya, di dalam ruangan AC dingin, begini terus. Enak loh, kalau saya kerja lapangan, ya, nggak enak, nangis tuh saudara, ya, hati menangis. Tapi untung dapat berkat yang luar biasa, ketemu anak pendeta. Ya, Tuhan kasih kompensasinya yang luar biasa saudara. Dan sampai hari ini, sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan pasti tolong. Buat orang-orang yang benar-benar hatinya tuh, imannya itu dikatakan lagi apa? Tidak menyimpang. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih punya iman yang menyimpang, kembali kepada iman yang benar. Jangan Bapak Ibu menyimpang dari iman dan menyiksa diri, ya, dengan berbagai-bagai, ya, percobaan, berbagai-bagai masalah. Itu gak enak Bapak Ibu. Nah kita contoh baca ya di 2 Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Dua Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 ini adalah perbuatan ajaib Elisa. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, hampir berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penabi hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi si janda ini Bapak Ibu, ya, terlibat hutang karena dia pedagang. Kalau pedagang itu ya ada utang dan piutang. Terus jawab Elisa padanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Nah ini kasih tahu ya, ambil bejananya yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit, ambil yang banyak. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana, habis ya." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pada saat bejananya sudah habis, minyaknya pun berhenti mengalir, saudara. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah ini saudara, ini mujizat Tuhan.
mujizat Tuhan buat si janda ini. Janda ini udah jadi hambanya hutang, terlibat hutang. Kalau orang sudah terlibat hutang, itu jadi hambanya hutang, karena akar dari segala cinta uang itu efeknya ya larinya ke hutang, ya. Dan segala kredit macet yang dialami oleh orang tersebut. Pada saat dia punya utang, ya, utang itu nggak kelar-kelar. Orang kalau dia punya utang satu, ya, kemudian dia cari lagi utang yang kedua, karena udah hobi, ya, sudah berakar, udah cinta sama uang, cinta juga sama hutang. Kalau sudah berakar, ya, ini lanjut lagi. Utang yang pertama, utang yang pertama sudah dikit lagi mau lunas. Utang lagi lah. Terus kayaknya masih bisa nih buat nyicil apa lagi nih, ya. Utang lagi utang terus, enak utang sampai utangnya banyak. Sekali lagi Bapak Ibu, cukupkanlah dirimu, ya, dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba hutang. Nggak enak. Pada saat kalian mengalami financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan, bukan berarti kalian harus seenaknya aja untuk berhutang. Kenapa? Pada saat berhutang, ya, itu ada namanya bunga. Bunga itu sangat menyiksa. Ya, dikatakan tadi apa? Menyiksa diri dengan berbagai bagian. Ya, siksaan, menyiksa dirinya. Bapak Ibu tidak dapat income dari hutang. Bapak Ibu tidak dapat pendapatan dari hutang. Malah sebaliknya, Bapak Ibu, ya, memberikan pendapatan kepada orang yang memberikan pinjaman. Nah, itu konsep yang salah. Kalau si perempuan janda ini, ya, pada saat dia punya banyak utang, dia bukan cari utang lagi untuk membayar hutang, tapi dia datang kepada abdi Allah. Dia minta tolong sama Tuhan, lari kepada Tuhan. Bagaimana cara supaya bisa bayar hutang? Dengan pertolongan dari Tuhan, bukan dari hutang dibayar dengan hutang. Kalau hutang dibayar hutang, itu makin membengkak, makin membesar. Dan akhirnya apa? Nyiksa. Saya jelaskan ini Bapak Ibu. Karena apa? Saya itu orang dari keuangan. Saya kuliah keuangan, ya. Saya kuliah akuntansi. Dan saya pinter cari pinjaman. Saya terus saya bilang sama Bapak Ibu, saya orang pinter cari pinjaman buat perusahaan, ya. Dan saya lihat orang kalau sudah ketagihan utang, ya, itu dimaksimalin utangnya. Karena dia nggak mau rugi. Misalnya dia punya rumah, ya, punya ruko. Ruko itu kan harganya makin hari makin naik, terus naik, tiap tahun makin naik, ya. Kalau dia dulu beli 1 M, mungkin 5 tahun kemudian jadi 7 M. Kalau di propertinya itu di lingkungan yang bagus. Dan orang yang sudah memberikan sertifikat kepada bank itu dimaksimalin. Kalau dulu dia terima misalnya waktu propertinya seharga 1 miliar, terus dia dapat pinjaman 800 juta. Sekarang misalnya harga pasarnya 7 M, dia mau utangnya bertambah jadi 6 M atau 6,5 M. Dimaksimalin sesuai dengan harga propertinya, harga rukonya. Supaya apa? Kalau dia nggak mampu bayar, itu properti disita, dia merugi. Pantes. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, KPR rumah itu kan dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kalau misalnya sudah mau mendekati lunas, Bapak Ibu taruh sertifikat seharga 1 miliar, tapi utangnya tinggal 50 juta apa 100 juta. Kan kalau orang yang nggak tahu konsep utang berutang, ya udah tunggu sampai lunas saja nggak apa-apa. Itu sebenarnya rugi. Karena kita sudah naruh sertifikat seharga 1 miliar, tapi utangnya cuma 50 juta atau 100 juta. Tapi kalau orang pebisnis enggak. Kalau bisa, utangnya bisa lebih dari 1 miliar.
dia maksimalin. Nah itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati, Bapak Ibu harus hati-hati pada saat engkau berhutang itu di akal nih, di hati nih, ya itu cinta uang dan juga cinta hutang. Orang boleh cinta hutang itu saya bilang dari hutangnya satu semua diutangin, ya apa juga diutangin, ya. Nah, Bapak Ibu jangan seperti akhirnya jadi kayak perempuan janda ini. Tetapi si perempuan janda ini minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan tidak ditinggalkan. Tuhan tolong, ya lewat apa Bapak Ibu, ya bejana-bejana kosong yang diisi dengan minyak. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya si janda ini memang orang pintar dagang. Jadi dia tahu waktu dia pinjam bencana, dia udah ngomong, nanti saya mau jual minyak loh, kamu mau beli nggak? Nanti kalau satu bencana ini biasa pasarannya 200.000, saya jual ya 150.000 ke kamu. Kamu mau nggak? Mau. Makanya dia dikasih Bapak Ibu bencana kosongnya. Dia pintar. Makanya sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu jangan jadi orang bernas. Minta sama Tuhan juga, berdoa sambil bekerja, sambil berusaha. Ini pasti si perempuan itu pinjam bencana dijual lagi, ya. Sebelum dikasih dipinjemin, dia tuh udah negosiasi dulu itu, dia udah ngelobi dulu. Pasti kalau enggak mana mungkin. Misalnya ada orang, Andy, lu punya jerigen nggak? Buat apaan? Ya kan? Misalnya jerigen itu emang tempat buat saya naruh minyak. Gue pinjem dong, ya, saya pinjem dong. Nanti saya isiin, saya kembaliin dengan minyak juga. Loh, kok dikembaliin dengan minyak juga? Saya bilang gitu kan. Pasti saya ngomong gitu dong. Iya, karena saya mau jual minyak ke kamu. Pasti lebih saya tanya, berapa duit? Biasa koin ini beli berapa? Satu jerigen gitu. Pasti saya ngomong, oh ini 100.000 saya biasa beli. Ya udah, koin ini saya diskon, ya jadi 80.000. Oke, ini saya kasih untuk jerigennya. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga setelah berdoa juga harus bekerja, harus berusaha. Si janda ini pintar, dia jago dagang, Bapak Ibu. Cuma dia mungkin salah langkah, akhirnya utangnya jadi banyak. Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan mengajarkan Bapak Ibu ya tentang untuk cari uang, tapi kembali lagi kepada iman yang benar. Karena akar segala kejahatan membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai kejahatan. Kembali lagi pada firman, gak akan Bapak Ibu ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidupnya lurus, ya tidak menyimpang kanan kiri, itu Tuhan kasih pertolongan. Tuhan kasih pertolongan. Waktu saya beli rumah di BSD ya, saya harus melunasi dengan membayar, dengan menjual rumah yang di Taman Kencana. Taman Kencana itu rumah yang banjir dulu ya, berapa tahun yang lalu banjir. Terus terang itu di rumah itu dijual sebenarnya nggak susah-susah amat, Bapak Ibu. Cuma nawarnya kemurahan, ya karena propertinya kurang bagus ya, akhirnya ditawarnya murah. Tetapi kita berdua sama istri selalu berdoa, ya, dan kita targetin. Ini sebenarnya bukan memaksa, tetapi kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya rumah ini laku sebelum awal September. Jadi 31 Agustus sudah laku, Bapak Ibu. Karena September itu saya mau ikut pengangkatan pendeta ya di Lembang, dan itu butuh uang.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar, di bulan Agustus itu rumah kami terjual. Dan pada tanggal 31 Agustus itu uangnya masuk ke rekening kami. Itu puji Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Waktu saya terlibat utang, ya, waktu saya cerita dulu waktu saya married, ya, saya jual rumah saya di Bekasi, ya, masih dalam status KPR. Saya pasang koran hampir tiap hari, berdoa menangis tiap hari sampai tetangga sebelah tahu. Ada lagi mau jual rumah ya, ada yang mau duit ya. Ya, karena kalau itu ngontrak di rumah petak, jadi kita nggak bersalah kenceng berucap ya, biar dengar. Saya pasang iklan loh, hampir tiap hari harus berapa duit nggak tahu. Ya, nggak tahu yang beli orang kantor loh tuh. Yang beli orang kantor saya, aduh, bego gua ya bilang gitu ya. Gua udah capek-capek ngeluarin duit, ya, pasang iklan di pos kota, di apalah, di pompa macam-macam gitu ya. Ya, sampai keluar banyak, udah anterin orang, ya, ngomong rumah, ngeliat rumah, capek bener ya. Yang beli orang kantor. Udah itu nggak ribet lagi orangnya. Lu mau jual berapa ya? Saya bilang mau jual 26,5 juta karena waktu itu kan rumah masih murah ya. Saya udah masuk duit 26,5. Terus langsung ditransferin sama dia. Bener loh, kalau Tuhan bertolong, aduh enak banget. Ya, gak pakai ribet. Itu Tuhan benar-benar baik pada keluarga kami. Jadi kita bisa mengalami bagaimana financial freedom dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan menyimpang dari iman. Ya. Kalau Bapak Ibu yang punya konsep yang lain, pokoknya dari firman Tuhan, apapun, Bapak Ibu kembali lagi, ya, kembali lagi pada iman yang benar, kembali lagi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita semua. Ya, enak kok hidup kalau kita jalan sama Tuhan. Tuhan pun nggak pernah ya tinggalin kita semua. Terus dijaga ini dikatakan ya, udah bisa bayar utangnya, terus dia bisa hidup dari lebihnya. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Itu Tuhan baik, ya, Tuhan baik. Udah bisa bayar utang, masih ada sisanya untuk kehidupan ya si janda ini beserta anak-anaknya. Bapak Ibu mau mengalami hal ini? Amin. Amin. Ya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Ya, walaupun misalnya kita berasa, oh, kayaknya kalau menurut hitungan ya hasil per bulan tuh kayaknya nggak cukup lah. Ya. Kalau hitung-hitung, ngapain ngasih per bulan? Bisa 1 bulan ngasih 500.000, kan setahun bisa dapat 6 juta. Apalagi kalau setahun 6 juta dikali 10 udah 60 juta. Dengan uang 60 juta, wah besar sekali. Saya bisa beli ini, bisa beli itu, ya. Itu konsep ya, imannya kecil ya Bapak Ibu. Saya dari kasih per bulan 7.500 ya, hari ini saya bisa lebih dari jutaan, dan kami bisa beli rumah ya, bisa beli mobil, bisa menyekolahkan anak, dan sebentar lagi mau kuliahkan Brian ya. Itu semua dari Tuhan, bukan karena kepintaran saya. Saya bukan orang pintar ya, saya bukan orang hebat, tapi Tuhan pakai saya ya. Istri saya tahu ya IQ saya seberapa tinggi. Istri saya tahu, saya kalau dengar orang ngomong ya, saya suka nggak nangkep, dan saya sering lupa orangnya. Tapi puji nama Tuhan ya, orang bisa percaya saya untuk megang perusahaan ya, mengolah keuangan dan sebagainya.
Itu karena semua Tuhan yang tolong. Kalau saya pribadi ya, saya kalau kerja itu ada punya perasaan gentar kok, ada rasa takut. Waktu saya datang ya, saya percaya kerjaan misalnya, nih baca proposal, bahasa Inggris semua dari halaman 1 sampai halaman berapa itu banyak, bahasa Inggris semua. Terus ada aturan cara mainnya ya. Ini kalau mau mencairkan uang bagaimana ya. Terus bagaimana tadi cara kirim barangnya, dokumennya harus bagaimana. Terus nanti bagaimana kalau sudah dokumen itu dibuat, ya dibuatnya harus benar, tidak boleh salah titik koma, harus benar, nggak boleh ada diskrepensis namanya, tidak boleh ada namanya penyimpangan, harus benar, nggak bisa seenaknya. Itu hati saya sebenarnya gentar, takut. Karena itu bukan uang yang jumlah sedikit, uang yang jumlah yang banyak, ratusan juta, miliaran. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kasih tahu hikmat. Oh ini caranya begini. Dan akhirnya saya bisa mengerjakan namanya. Itu semua dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Waktu kita melangkahkan kaki, Tuhan menyertai, ya. Tuhan tolong. Jangan kita udah belum apa-apa seperti ya waktu Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, itu ada beberapa orang yang udah takut duluan, udah gentar duluan. Tapi Yosua dikatakan aku kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti tadi Janto bilang ya di Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu ya, dalam menghadapi hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, saya rasa semuanya pasti ada rasa gentar, takut, tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Ya apapun ya yang Bapak Ibu khawatirkan, Bapak Ibu takutkan, dan bagaimana kecemasan Bapak Ibu, ya lari pada Tuhan, minta sama Tuhan. Ya Tuhan baik kok, Tuhan pasti kasih apa yang Bapak Ibu minta. Tuhan pasti tolong, benar. Saya ngomong begini ya, karena apa? Saya tuh udah ngerasain. Makanya Bapak Ibu tuh harus mengalami sesuatu yang grow up, sesuatu yang pertumbuhan yang benar. Ya. Kalau saya sebagai gembala itu, saya jatahnya cuma 10%. Jatahnya saya 10%. Kalau saya misalnya punya kekayaan 1 miliar, ya Bapak Ibu harus punya kekayaan 10 miliar. Karena apa? Jatah saya cuma 1 miliar. Hanya cuma 10%. Tapi buat saya cukup gak? Cukup. Karena Tuhan bilang apa? Cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Makanya saya tuh orangnya selalu bercermin. Kalau saya mampunya bisa beli ini, ya udah saya beli ini. Saya orangnya nggak maksain diri. Benar. Saya sama istri saya berdua ya, sama keluarga. Saya misalnya masuk dalam mall, saya bilang itu restoran enak tuh kayaknya ya. Tapi anak saya bilang, istri saya bilang jangan mahal. Udah nggak jadi masuk Bapak Ibu. Walaupun sudah lihat menunya, keluar lagi. Saya tahu diri ya. Tahu diri. Misalnya cuma mampu makan berempat dari 200.000, 300.000, ya udah. Nikmatin aja, enjoy Bapak Ibu ya. Kita sekeluarga. Saya senang pergi dengan keluarga ya, sama istri saya, sama keluarga saya ya. Itu benar-benar menikmati ya berkat Tuhan. Walaupun cuma makan ayam geprek ya, sate ayam ya, nasi campur ya, itu buat saya quality time. Banget happy karena Tuhan selalu menyertai ya. Waktu minggu kemarin saya ikut musda ya. Saya ditanyain loh, Bapak ya, udah kena COVID belum? Udah ketemu orang ditanya kena COVID dulu ya. Udah kena COVID belum? Aduh puji Tuhan sampai saat ini gua belum pernah kena. Saya bilang gitu loh. Amit-amit dan sampai kena. Saya bilang gitu. Puji nama Tuhan. Karena kan dia tahu saya kerjanya dulu kerjanya harus sering pasar-pasar ya.
Terus sekarang juga waktu berapa bulan yang lalu ya, itu di toko ya di Senayan ada Grand Prix ya. Grand Prix itu tandingan menembak dari berbagai negara ya. Baru 2 hari orang yang buka stand di depan toko kita itu kena COVID. Dan itu dia main karena toko juga kena COVID. Tapi puji nama Tuhan, saya dilindungi ya, saya dilindungi, puji nama Tuhan. Padahal dia itu masuk ke dalam toko lama, bukan sejam 2 jam. Tapi puji nama Tuhan, sampai dengan hari itu saya terbebas dari COVID. Karena ada Tuhan yang melindungi, memagari, ya, menolong, menyertai kita semua. Makanya Bapak Ibu, kembalilah pada iman yang benar. Ya, berjalan sama Tuhan itu enak banget. Ya, kita minta apa aja Tuhan pasti kasih. Kita minta jalan sama Tuhan, Tuhan pasti bukain jalan. Tapi kita juga harus berani melangkah. Jangan kita punya jiwanya kecil. Ya, kita harus punya jiwa kayak Daud, harus berani hadapin Goliat. Kalau lu nggak punya iman kayak Daud, nggak bisa hadapin Goliat, ya selamanya nggak akan jadi seperti Daud. Ya. Kalau kamu tidak punya iman kayak Yosua, selamanya kamu tidak akan masuk dalam tanah Kanaan. Ya, berani hadapin orang-orang yang besar, hadapin orang-orang yang gagah perkasa, ya, yang pintar berkelahi, pintar berperang. Tapi Yosua tidak pernah. Kenapa? Dia mau masuk tanah Kanaan bersama Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, nggak perlu gentar, nggak perlu takut ngadapin apapun. Waktu saya umur belasan tahun, saya berjalan di 8 malam di Tanjung Priok, ya, saya jalan kaki, ya, nggak pernah saya takut. Ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menyertai. Kalau melihat setan ada sering Bapak Ibu terus, saya bodo amat, ya. Tapi kalau orang mau golok, saya takut terus Bapak Ibu. Benar, ya. Waktu berapa tahun yang lalu, ya, kantor saya kehilangan mobil box, dan mobil box itu akhirnya ditemukan di mana? Di kuburan keramat di daerah Cibinong atau Citerap ke sana, ya. Itu sebuah kuburan keramat. Terus mau diderek nih Bapak Ibu, ya, ada dapuranya. Sama orang beresnya itu dapuranya dihantam salah satunya dihantam, ya. Terus waktu mau diderek ke mobil, ada aja tuh mobil nggak bisa hidup. Pertama nggak bisa hidup, ya. Akhirnya dibenerin dari jam 5 sore. Itu kelar sampai jam 11 malam lewat. Sampai jam 11 malam lewat. Terus, ya, suasananya itu benar-benar serem banget, ya. Kayak ada aspasel begitu, ya. Ya, itu benar-benar serem. Ya. Terus saya ada melihat secari kertas. Rupanya ini yang merampok ini ada 8 orang. Kata saya, mampus ya. Kata saya, lu bawa pistol kan nih? Ini ada rampok 8 orang. Kalau dia datang bawa golok, mati semua kita. Saya bilang gitu, ya. Kalau saya kan enggak, ya. Tapi kalau orang bawa golok, waduh dia datang, kita bisa mati. Akhirnya jam 11 malam lewat, ya. Akhirnya itu mobil bisa derek. Terus saya kan bawa mobil sendirian. Mobil saya sebelah kirinya kan ada laci tuh, ya. Itu laci bisa terbuka naik, terbuka. Tapi ada yang ikut, udah iseng gitu, ya. Iseng gitu, ya. Betul Bapak Ibu, itu kuburan keramat itu serem banget. Jadi dia tuh bisa mainin laci mobil saya, ya. Ini saya bukan kita bohong, ya. Akhirnya saya minggir tengah jalan. Saya bilang, keluar dong, saya bilang itu nggak usah gitu. Nggak usah ikut. Kan orang itu belum jadi pendeta, ya. Belum jadi pendeta, jadi ngomongnya bahasa gaul aja. Keluar dong, nggak usah ikut gue. Pokoknya bener loh. Itu kejadian, ya, yang supranatural itu pernah saya alamin. Dan saya itu nggak pernah takut, ya. Karena ada Tuhan yang nolong.
Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya minta Bapak Ibu semua hatinya, imannya itu benar-benar bergabung sama Tuhan dan jalani kehidupan sesuai dengan iman Bapak Ibu yang sepadan dengan daripada firman Tuhan. Jadi kita bangkit diri. Kita akan pujian untuk masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah
rasakan Tuhan keindahan pertolongan Tuhan yang selalu melimpah, yang selalu ada buat orang-orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan, kalau mereka Tuhan pada iman yang menyimpang Tuhan, pada saat mereka mengejar Tuhan, mencari sesuatu dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan ampuni dosa mereka Tuhan, kuduskan mereka Tuhan, layakkan mereka Tuhan, sucikan mereka, bahkan hidup mereka kudus Tuhan, Kau berkenan di hadapan-Mu. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, berikan iman, berikan pengertian buat semua anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka tidak salah melangkah Tuhan, tidak salah untuk berjalan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Dan ada satu mulut Tuhan yang Tuhan lewatkan, dan Tuhan tolong, Tuhan jamah semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari semuanya berdoa, minta sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Pergumulan keuangan kah, pergumulan tentang hutang kah, pergumulan bagaimana dapatkan pekerjaan dan bagaimana semuanya. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong buat orang-orang yang dekat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Biar Bapak Ibu berdoa, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau semakin hari ini Tuhan, aku lebih mengandalkan orang yang memberikan pijakan kepada aku. Hutang aku bertambah banyak dan bertambah banyak dan bertambah banyak. Tuhan ampuni aku. Ya Tuhan tolong saat ini Tuhan lepaskan perhambaan hutang dalam hidup kami. Kalau Bapak Ibu mengejar uang dengan cara yang salah, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang benar, sesuai, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan tolong semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan buat hidup mereka, dan Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang hidup dengan penderitaan Tuhan, tapi mereka boleh hidup dalam sukacita. Tambah-tambah Tuhan sukacita mereka dalam hidup mereka Tuhan. Curahkan Tuhan berkat-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang memohon pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tuhan bukakan jalan buat mereka semua Tuhan. Hari ini Tuhan, Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan masuk dalam zaman kudus Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk makan dan minum darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa dan syukur. Amin. Mari semuanya ambil, silakan dalam nama Tuhan Yesus, ambillah tubuh dan darah Kristus.
sudah terima semuanya, mari kita bangkit diri, kita angkat tubuh Tuhan di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita makan di dalam Tuhan kita. Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan sambil saudara berdoa menyembah pada Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita minum di dalam nama kita Yesus. Nanti saya minta Ibu Liben pimpin dalam doa, ucapan syukur untuk tubuh dan darah Tuhan dan firman Tuhan. Silahkan duduk saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tetap peneragai, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih kalau Engkau sudah sembuhkan kami, segala penyakit kami, Engkau tanggung atas kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, supaya kami rubah mindset kami menjadi dari awal ini menjadi awal-mu. Biar kami jangan menjadi hamba uang, biar kami memakai uang kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang bukan segala-galanya, segala-galanya adalah Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Biar kami mau mencari Tuhan, tidak mempunyai motivasi apapun juga Tuhan. Biar kami mempunyai pure heart, simplicity heart, fixable heart, dan beautiful heart. Biar kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati. Biar kami tetap setia melayani Engkau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sebuah lagu yang sudah lama ya. Yesus pokok dan kita
siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Nanti yang sudah siap boleh berdiri. Kita sama-sama akan deklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Ya, sama-sama ya semua. 1, ya, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah dengan persembahan perpuluhan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah dan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberitakan roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Nanti Ibu Gembala akan dibimbing kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan boleh ada di dalam hidup setiap kami, untuk kami tidak mencintai kepada uang Tuhan, tapi kami melainkan mengasihi kepada pekerjaan Tuhan maupun kepada Tuhan sendiri Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, biar persembahan kami berkenan dan terlayak kepada Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi Tuhan. Dan pada hamba-Mu yang akan melayani korektan, biar kiranya Tuhan kuduskan dan layakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujian bagi Raja Wali. Untuk pengumuman ada dari pengumuman gereja, Ibu Gembala. Untuk nanti dari terjun itu berangkat jam berapa nih? Oh, dari Bapak Yud, Bapak Yud, dari mau ya, yang terlibat diharapkan kehadirannya jam 4:30 pagi ya, setelah sembahyang subuh ya. Ntar ada foto
foto pengerjaan Oh iya. pemain musik sama WL. Ya, nanti jangan pulang dulu yang termasuk di dalam pelayan Tuhan di tempat ini, jangan pulang. Kita akan mau foto-foto ya. Nanti mau dikirim mana fotonya? Ke pusat. Nah, Facebook. Instagram. Ya, sekali lagi pengumuman untuk yang terlibat atau yang pergi ke retreat diharapkan kumpul on time jam 5.30 pagi ya. Bawa bekal mungkin sarapan pagi ya, bawa masing-masing ya. Ada tambahan lagi? Oke. Sudah cukup ya, saya undang semua kita bangkit diri. Kita akan ujian aku penyentuhan yang besar ya, kita penyentuhan yang luar biasa, selalu setia memimpin menolong kita. indahnya dekat denganmu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan indahnya dan enaknya Tuhan berjalan bersama denganmu Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, bimbang, cemas ataupun Tuhan dalam hidup kami, karena ada Engkau yang selalu menyertai dan selalu menolong dan memampukan kami Tuhan untuk menghadapi semua
Goliat-goliat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami kuat berdiri teguh sampai dengan hari ini karena cintanya Tuhan kepada kami. Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan tetap Tuhan ikut Engkau Tuhan, taat dan patuh kepadamu Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai Tuhan memanggil kami Tuhan. Kami tetap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, patuh dan taat, dan kami tidak mau mempunyai iman yang menyimpang, dan kami tidak mau juga menyiksa diri kami Tuhan dengan berbagai-bagai macam Tuhan siksaan, cobaan dan sebagainya Tuhan. Tapi kami mau tetap Tuhan berharap kepada Tuhan, karena kami percaya sekali-sekali Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ke depan Tuhan tetap lindungi Tuhan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan, dibebaskan Roh Kudus dari yang kecil sampai lansia Tuhan. Tuhan berikan semuanya tubuh yang sehat, panjang umur Tuhan, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan, jauhkan dari virus apapun Tuhan, jauhkan dari segala kesakitan, jauhkan dari segala malapetaka ya Tuhan. Dan Tuhan berkati semua pekerjaan anak Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan anak Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menerima berkat-Mu Tuhan berlipat kali ganda. Tuhan juga memberkati anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan, mereka yang setia Tuhan memberikan persepuluhan ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berlipat kali ganda. Tuhan jauhkan dari belah belahap, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit dalam hidupnya Tuhan, agar mereka semakin hari semakin bertambah Tuhan, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi. Kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami siang dan malam, dan Tuhan berkati semua hari-hari anak Tuhan, agar hari-hari mereka Tuhan adalah hari-hari yang menyenangkan Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan kalau minggu besok Tuhan ada acara retret, ada acara liburan daripada anak Tuhan, biar Tuhan melindungi Tuhan. Dari sejak kami pergi sampai kami pulang nanti Tuhan, kan Tuhan tetap lindungi kami semua Tuhan, sehingga tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Jangan sampai ada yang terkena COVID, jangan sampai ada yang terkena sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan melihat Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Marilah terima berkat ini dalam nama Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sambil